Kisah inspiratif Robby dan Alia. Di sebuah kota kecil di pinggiran Jakarta tinggal seorang pria bernama Robby, 26 tahun. Ia hidup sederhana bersama ibunya yang sakit-sakitan di rumah kontrakan petak. Robby bekerja sebagai barista di sebuah kafe kecil, dan setiap pagi ia harus berjalan kaki hampir 2 km karena tak sanggup membeli motor. Robby tidak pernah mengeluh. Meski hidup pas-pasan, ia tetap ramah, sopan, dan sangat menyukai pekerjaannya meracik kopi. Ia percaya bahwa memberi yang terbaik meski kecil akan mendatangkan berkah yang besar. Hingga suatu hari, seorang wanita muda cantik dan anggun masuk ke kafe tempat Robby bekerja. Sepatunya mengkilap, bajunya bermerek, dan ia datang dengan mobil mewah. Wanita itu bernama Alia, putri dari pemilik jaringan properti besar yang sedang melakukan survei lokasi untuk membuka cabang bisnis baru. "Mas, saya mau cappuccino hangat, tapi kalau bisa jangan terlalu manis," katanya sambil tersenyum. Robby dengan tenang menjawab, "Baik, Mbak, saya tambahkan sedikit kayu manis agar tetap hangat tanpa harus terlalu manis." Alia terkejut. Jarang ada barista yang benar-benar peduli dengan detail kecil begitu. Saat Robby menyajikan kopi, Alia mencicipinya dan tersenyum lebar. "Ini sempurna," katanya lirih. Hari itu Robby tak tahu bahwa secangkir kopi hangat itu akan menjadi awal dari perubahan hidupnya. Alia diam-diam memperhatikan Robby selama beberapa hari berikutnya. Ia heran seorang pria dengan kemampuan dan ketulusan seperti itu hidup dalam kesederhanaan yang nyaris tak terlihat dunia. Sementara itu Robby tidak pernah tahu siapa Alia sebenarnya. Baginya pelanggan adalah raja, entah mereka naik sepeda atau mobil mewah. Namun di balik senyum Alia ada rencana. Ia ingin mengenal lebih jauh siapa Robby. Bukan karena rasa kasihan, tapi karena rasa hormat dan rasa kagum yang tak bisa ia jelaskan. Dan di saat itulah roda takdir mulai berputar pelan-pelan. Alia mulai sering datang ke kafe itu, selalu duduk di sudut dekat jendela dengan laptop terbuka seolah bekerja. Tapi matanya kerap mencuri pandang ke arah Robby yang sibuk menyeduh kopi sambil sesekali tersenyum kepada pelanggan. Suatu sore yang agak lengang, Alia memberanikan diri memulai percakapan. "Mas Robby, boleh nanya?" katanya sambil menatap serius. Robby menghentikan gerakannya sejenak. "Tentu, Mbak, ada yang bisa saya bantu?" "Kenapa Mas Robby kerja di sini? Maksud saya, Mas pasti bisa kerja di tempat yang lebih besar. Saya perhatikan Mas selalu teliti dan punya passion tinggi." Robby menghela nafas pelan. "Saya kerja di sini karena butuh. Ibu saya sakit, saya harus bayar kontrakan, beli obat, dan ya hidup harus dijalani." Ia tersenyum meski matanya memendam kelelahan. Alia terdiam. Kata-kata Robby begitu jujur, tidak dibuat-buat. Ia merasa malu pada dirinya sendiri yang selama ini hidup dalam kemewahan tapi tak pernah benar-benar merasa bersyukur. Hari-hari berlalu, Robby tetap bekerja seperti biasa. Namun hubungan mereka makin akrab, bukan karena cinta, tapi karena saling menghargai. Alia mulai kagum bukan pada fisik Robby, bukan pula pada gayanya, tapi pada prinsip hidup yang jarang ia temui di dunia orang-orang kaya, jujur, tekun, dan tidak menyalahkan keadaan. Hingga suatu malam Alia mengajak Robby bicara di luar kafe. "Mas, aku belum pernah bilang. Aku ini Alia, anak dari Herman Wijaya, pemilik HWI Property," ucapnya pelan. Robby terdiam. Nama itu sangat terkenal. Bahkan bos kafenya pernah bilang bahwa jika ada investor dari HWI datang, mereka harus melayani dengan maksimal. Robby menunduk. "Mbak Alia, kenapa nggak bilang dari awal?" Alia tersenyum. "Karena aku ingin mengenal Mas Robby, bukan karena status atau latar belakang. Aku ingin tahu seperti apa dunia di luar duniaku." Robby masih menunduk, tapi hatinya bergetar.
Untuk pertama kalinya dalam hidup, seseorang yang hidupnya jauh di atas langit menoleh ke bumi dan melihat dirinya. Setelah pengakuan Alia, hubungan mereka berubah, bukan menjadi renggang, justru semakin kuat. Tapi di hati Robi muncul kegelisahan baru. Ia mulai merasa kecil. Ia sadar dirinya hanya seorang barista dengan gaji pas-pasan. Sementara Alia adalah pewaris bisnis besar. Hidupnya serba cukup. Hari-hari berikutnya, Robi menjadi lebih pendiam. Ia tetap ramah kepada pelanggan, tetap membuat kopi sebaik mungkin, tapi ada kekosongan di matanya yang perlahan ditangkap Alia. Sore itu ketika kafe sepi, Alia memberanikan diri bertanya, "Mas Robi berubah? Ada yang Mas pikirkan?" Robi menatap secangkir kopi di tangannya. "Saya cuma takut, Mbak, takut nyaman. Takut terbiasa merasa dekat dengan dunia yang sebenarnya bukan untuk saya." Alia tersenyum tipis. "Mas Robi, siapa bilang dunia ini hanya milik orang kaya? Dunia ini milik siapa saja yang berani berjuang dan punya hati." Robi mengangguk tapi tetap diam. Beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan Alia, Robi mengajukan resign dari kafe. Ia ingin mengubah hidup bukan karena ingin mengejar Alia, tapi karena ia merasa harga dirinya sebagai pria harus dibuktikan lewat usaha, bukan belas kasihan. Ia mulai jualan kopi keliling di pagi hari. Dengan termos besar dan gerobak kecil yang ia cicil, ia juga ikut pelatihan daring gratis tentang kewirausahaan dan pemasaran digital. Malam harinya ia menjaga ibunya seperti biasa. Alia panik saat mendapati Robi tak lagi bekerja di kafe. Setelah mencari tahu, ia mendatangi Robi di pinggir jalan tempat Robi mangkal menjajakan kopi. "Mas, kenapa nggak bilang?" tanya Alia dengan nada kesal dan sedih. Robi menatapnya lembut. "Karena saya ingin berdiri di sampingmu, bukan di bawah bayanganmu." Alia terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia meneteskan air mata bukan karena sedih, tapi karena rasa hormat yang dalam kepada pria sederhana yang justru mengajarkannya makna harga diri dan cinta sejati. 2 bulan berlalu sejak Robi memutuskan resign dan membuka usaha kecil-kecilan dengan gerobak kopi dorong bertuliskan Robi Brew, dari hati untuk hati. Ia mulai dikenal warga sekitar. Rasanya khas, aromanya kuat, dan pelayanannya hangat seperti kopi di pagi penuh harapan. Ia tak hanya menjual kopi, tapi juga menyebarkan semangat. Banyak mahasiswa, tukang ojek, hingga pegawai lewat yang berhenti sejenak untuk ngobrol atau sekadar mencari semangat dari senyum tulus Robi. Sementara itu, Alia diam-diam mengikuti perkembangan Robi dari jauh. Ia tak lagi datang ke kafe, tapi mulai menyelami kehidupan orang biasa. Ia ikut relawan sosial, turun ke lapangan, dan mulai menjalankan program CSR dari perusahaan keluarganya sendiri. Semua itu karena Robi telah membuka matanya. Bahkan kekayaan sejati bukan pada harta, tapi pada kemauan memberi. Suatu pagi yang cerah, Alia datang ke gerobak Robi mengenakan pakaian sederhana dan topi kain. Ia memesan secangkir kopi seperti pelanggan biasa. "Robi Brew ya?" katanya sambil tersenyum. Robi menatapnya. "Alia, akhirnya datang juga." Alia tersenyum. "Aku datang bukan sebagai pewaris properti, tapi sebagai seseorang yang belajar banyak dari seorang barista jalanan." Robi tertawa kecil. Mantan barista, sekarang pedagang keliling. Alia menatap mata Robi lalu berkata pelan, "Kalau aku ingin jadi pendamping hidup pedagang keliling, boleh?" Robi terdiam lalu menjawab, "Aku nggak punya banyak, tapi kalau kamu mencari lelaki yang akan berjuang, bukan menjanjikan langit, aku siap berjalan bersamamu." Dan di pagi itu, secangkir kopi menjadi saksi 2 hati dari 2 dunia yang dipertemukan oleh kejujuran, ketekunan, dan harga diri. Robi tak pernah kaya secara materi, tapi hatinya luas, dan Alia tak pernah jatuh karena harta, tapi karena ketulusan.
Mereka menikah setahun kemudian dengan pesta sederhana namun penuh cinta. Ini Robi Breu bukan lagi gerobak dorong, melainkan sebuah kedai kecil yang ramai dengan slogan cinta sejati bukan dibeli, tapi diseduh dengan perjuangan.